Selamat sore saudara, kembali kita bertemu saat sore hari ini kita akan mulaikan ibadah kita, ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita siapkan hati kita untuk kita mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku mau cinta Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, amin. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah melayakkan kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami Tuhan dari kehidupan kami yang lama Bapa. Engkau membawa kami kepada terang-Mu yang bercahaya Tuhan Yesus. Terang-Mu yang menyukakan hati Tuhan. Terang-Mu yang senantiasa menyinari, menjadi sinar Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu, yang senantiasa memancarkan kasih-Mu, senantiasa memancarkan sinar-Mu, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin kelam, Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Jangan lepaskan kami ya Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan, untuk kami berjalan melangkah hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami berjalan melangkah bersama dengan Engkau, Engkau Tuhan yang akan membawa kami pada kemenangan dan kemenangan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami menyiapkan seluruh panca indera kami ya Tuhan, untuk kami ditaburi akan kebenaran firman-Mu. Bawa kami pada hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam, berbuah-buah lebat di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama berkat, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pendalaman Alkitab kita. Kamis lalu kita belajar arti namanya, arti nama Yehuda yaitu bersyukur. Nah, kita sudah belajar tentang mengucap syukur. Nah, sekarang kita melihat Yehuda itu akar katanya yadah. Yadah itu juga mempunyai arti dia bersyukur atau dia memuji. Nah, berkaitan dengan memuji, nah kita mau belajar ya, memuji. Yada itu memuji Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Puji Tuhan, jadi kita tidak boleh menyepelekan pujian. Tuhan senang kita memuji Dia. Baik, kita lihat dulu di dalam Mazmur pasal yang ke 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Yehuda di samping punya arti bersyukur, ya, tetapi juga akar kata nama Yehuda itu yada juga punya arti tentang memuji. Nah, kita melihat kuasa puji-pujian. Kuasa puji-pujian begitu luar biasa, ya.
Seringkali kita tidak menyadari kuasa puji-pujian yang hebat, kuasa puji-pujian yang luar biasa. Kalau kita melihat tembok Yeriko runtuh karena pujian umat Tuhan. Nah, memang tidak dicatat secara nyata ya, tetapi yang jelas dikatakan pada putaran yang ketujuh, di hari yang ketujuh, umat Tuhan bersorak, maka runtuhlah tembok Yeriko yang kokoh, yang begitu kuat, rontok karena pujian, runtuh karena pujian, begitu hebat. Nah, karena itu kita juga sebagai umat Tuhan, bila kita memuji Tuhan, mari kita angkat hati kita bawa diri kita untuk dengan segenap hati, segenap jiwa mempersembahkan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau melihat tentang kuasa pujian. Nah, yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke 20. 2 Tawarikh 20 ayat 19 sampai ayat 29. Nah, kalau kita baca 2 Tawarikh pasal 20, ini dikisahkan tentang Yosafat menghadapi serangan musuh, yaitu Bani Moab, Amon, kemudian ditambah dengan pasukan orang Meonim. Ini laskar yang besar. Dan kalau kita baca ayat yang ketiga, mulai ayat 2, pasal 20 ayat 2 dan 3, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda ya, kita sedang membahas Yehuda. Yehuda yang artinya bersyukur. Akar katanya berarti dia bersyukur, dia memuji. Nah, kita melihat ternyata juga ada unsur, nanti kita melihat cara berperang yang unik. Nah, puji Tuhan. Kita melihat ketika Yosafat mendengar berita itu, dia menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, ini pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa ambil. Terkadang di dalam hidup kita menghadapi peperangan-peperangan rohani yang terkadang kita menjadi takut, kita menjadi gemetar. Tapi mari kita belajar dari Yosafat. Ketika Yosafat menjadi takut karena memang musuh sangat banyak, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dia mengajak seluruh Yehuda, rakyatnya, untuk berpuasa. Dan kita melihat apa yang terjadi. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Luar biasa. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan Engkau.
Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihat, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Haleluya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Wow, ini sesuatu yang sulit diterima akal sehat. Jelas musuh jauh lebih banyak, tetapi sekarang Tuhan menegaskan bahwa peperangan itu milik Tuhan. Tetapi ada perintah yang sulit. Dikatakan besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Tambah disuruh turun menyerang. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata. Nah, kita melihat aneh, orang-orang yang menyanyi dan memuji ada di depan orang-orang yang membawa senjata. Bukan orang yang membawa senjata yang paling depan, tidak. Tetapi justru para penyanyi pemuji yang ada di depan. Unik. Tetapi mari kita belajar. Haleluya, kita belajar. Ini sangat penting ya. Mungkin seringkali kita pakai logika gimana, tetapi kita melihat
Haleluya. Kita melihat, mari kita baca lebih lanjut supaya kita tahu apa yang akan terjadi. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Haleluya. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, sehingga hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir ini keturunan Edom ya, mereka saling bunuh-membunuh. Terus ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Benar, Tuhan yang berperang. Terus lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Haleluya. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Nah, kita melihat, mari kita belajar, kita melihat melalui pujian. Jadi pemuji penyembah ada di depan, baru pembawa senjata, tapi mereka nggak ngapa-ngapain, nggak perang. Tetapi Tuhan yang berperang. Haleluya. Dan kita melihat kemenangan yang luar biasa. Tuhan membuat mereka bersukacita, bersorak-sorai. Jarahannya sampai 3 hari ngambil jarahan, begitu banyak. Ketakutan diubah menjadi kemenangan, sukacita. Nah, kita melihat melalui pujian ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Haleluya. Kalau kita melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul, nah, Kisah Para Rasul kita pasti tahu ya, Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah 16 ayat 23 sampai ayat 27. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah, kita melihat sangat jelas Paulus dan Silas di penjara di tempat yang paling tengah, kemudian dibelenggu dengan pasung yang kuat.
Tetapi kita melihat ini bukan gempa biasa, tetapi ini terjadi karena kuasa Tuhan. Ya, kita melihat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Haleluya. Kita melihat terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mari, haleluya, mari kita juga membiasakan diri untuk memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, mungkin ada penjara-penjara yang membelenggu kita, mungkin ada keadaan-keadaan yang menakutkan bagi kita, seperti tadi yang dihadapi Yosafat. Ada musuh yang sangat kuat yang kita tidak mampu menghadapi dengan kekuatan kita. Yosafat tadi berkata, kami tidak punya kekuatan dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Biarlah malam hari ini kalau ada di antara kita, mungkin kita dibelenggu oleh masalah, oleh sakit penyakit, oleh pergumulan hidup. Mungkin kita dibelenggu oleh rasa takut seperti Yosafat. Tapi mari, seperti nama Yehuda, memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan dan biar kuasa Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, haleluya, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang diriku. Haleluya, 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 haleluya. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan,
selalu menopang, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami oleh firman dan roh-Mu, sehingga kami mampu mempraktekkan yadah memuji Engkau, menghadapi ketakutan, menghadapi belenggu penjara, Tuhan, masalah-masalah yang menekan hidup kami. Tuhan, biarlah hati dan mulut kami Kau penuhi dengan pujian, pengagungan kepadamu, sehingga Engkau turun tangan, Engkau berperang ganti kami, Engkau membela kami, Engkau membebaskan kami dari setiap belenggu, Kau memberi kami kemenangan. Kami bukan dikalahkan, tetapi justru kami membawa jarahan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Kedukaan berubah menjadi sukacita, karena Tuhan mengaruniakan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kami akhiri di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.